Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti. Saya adalah guru di SD Negeri 2 Pancajaya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Dan saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 6 dengan materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan dari rumah? Menyenangkan? Atau ada hambatan di rumah? Enggak? Bangun enggak kesiangan? Alhamdulillah. Anak yang rajin pasti akan tepat waktu. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin doa. Silahkan dipimpin doa. Berdoa mulai. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ibu absen dulu. Ahmad Najwan, Aldo, Alvin, Aprilia, Ayu Hairunisa. Coba sekarang dirapikan dulu pakaiannya, masih ada yang kurang rapi. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, sekarang Ibu minta kalian untuk berdiri semuanya. Berdiri. Pakaiannya sudah rapi. Nah, sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa secara bersama-sama. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Silakan duduk kembali. Sepertinya banyak begadang semalam ya, loyo, ngantuk. Nah, yuk sekarang kita tepuk semangat dulu sebelum mulai belajar. Tepuk semangat. Semangat. Nah, yang semangat olahraga pagi ya. Nah, sebelum melanjutkan, kalian masih ingat tentang pembelajaran yang kemarin tentang kedisiplinan. Apa itu yang dimaksud dengan disiplin? Masih ingat? Apa disiplin itu? Patuh pada peraturan atau tata tertib. Tuh, apa disiplin? Diulangi. Apa itu disiplin? Patuh dengan peraturan atau tata tertib. Nah, sekarang Ibu akan sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Kita akan mempelajari tentang hak, tanggung jawab, dan kewajiban. Ada yang tahu apa itu kewajiban? Ayo, angkat tangannya yang tahu. Ya, apa, Dwi? Hal yang harus kita lakukan atau kita laksanakan, itu namanya kewajiban. Ya, bagus sekali. Untuk hak, ada yang tahu hak itu apa? Ayo angkat tangan, siapa yang tahu apa itu artinya hak? Ya. Hal yang
sesuatu hal yang harus kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, kalau tanggung jawab, apa itu tanggung jawab? Ayo, apa itu tanggung jawab? Misalkan kalian dikasih tugas piket, terus kalian melaksanakan dengan baik, itu namanya tanggung jawab. Nah, arti tanggung jawab itu apa? Ayo. Ayo apa? Ya, apa Dwi Rizky? Melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran. Coba diulangi Dwi Rizky. Apa itu tanggung jawab? Melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran. Jadi tanpa adanya paksaan. Nah, itu. Untuk selanjutnya, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran dari materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, kita bisa menghargai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian kita menemukan bentuk tanggung jawab sebagai bukti kita cinta tanah air kita, itu kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian setelah kita menghargai, bisa menemukan, diharapkan kita bisa kalian bisa mengemukakan bentuk-bentuk tanggung jawab yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari atau yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita untuk materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, kemudian selanjutnya, sebelum kita ke pembelajaran, coba perhatikan gambar berikut. Kalian perhatikan. Ini gambar apa menurut kalian? Kecelakaan. Pernahkah kalian melihat hal yang seperti itu? Pernah. Nah, terjadi kecelakaan itu apa? Gambar apa? Motor jatuh, berarti orang jatuh dari motor, ya. Kemudian ini apa lagi? Ayo, terjadi tabrakan. Itu masih kecelakaan apa? Lalu lintas. Di mana? Di jalan raya. Kemudian itu gambar apa lagi? Apa yang tabrakan? Motor, mobil. Nah, itu semuanya terjadi di jalan raya. Kemudian ini gambar apa lagi? Ya, kecelakaan kereta api. Kereta api itu jalannya di mana? Di rel kereta. Jalan kereta api disebut dengan rel. Nah, ini kemudian sekarang coba perhatikan, kalau sudah terjadi kecelakaan itu biasanya penyebabnya karena apa? Ngantuk, ya, satu bisa ngantuk. Kemudian apa lagi? Kecepatan melebihi batas, bagus. Apa lagi? Lalai. Nah, kalau kecepatan melebihi batas, lalai dalam berkendara, kemudian mengantuk, itu berarti faktor apa yang menyebabkan? Manusianya atau faktor jalannya misalkan? Manusianya. Kenapa kok bisa tabrakan? Kenapa kok bisa jatuh? Kenapa kok bisa ngantuk? Nah, berarti si pengendara itu melakukan suatu kesalahan.
kesalahan yang dari manusia atau biasa disebut dengan human error ya, orangnya yang error. Nah, itu biasanya karena orang tersebut kan melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang paling bisa kita temukan kalau terjadi kecelakaan yang seperti itu? Dari tadi katanya ngantuk, kemudian kecepatannya melebihi batas, lalai dalam berkendara. Kadang lalai dalam berkendara itu terkadang kita nggak pakai helm. Kemudian di situ biasanya ada rambu-rambu lalu lintas. Tahu arti rambu-rambu lalu lintas? Tahu. Misalkan ada 3 jenis lampu di lalu lintas. Warnanya apa saja? Merah, kuning, hijau. Apa artinya kalau tanda lampu berwarna hijau? Boleh jalan, boleh jalan. Maksudnya kendaraan dipersilahkan untuk jalan. Nah, kemudian kalau yang lampu warna kuning, kita diperingatkan untuk berhati-hati. Kalau sudah melihat lampu warna kuning, kita berhati-hati, kita masih ngebut, itu namanya gimana? Melanggar aturan. Nah, melanggar aturan. Nah, di situ. Kemudian kalau lampu merah harus berhenti. Nah, sudah tahu lampunya warnanya merah, kok masih ngebut, padahal sudah tahu artinya kalau merah itu harus berhenti. Nah, di situ berarti dari kewajiban, hak dan tanggung jawab mana yang tidak dilakukan? Yang mana yang tidak dilakukan? Angkat tangannya, ayo. Yang mana yang jangan ragu-ragu. Ayo, tadi udah ada yang bunyi. Ayo, apa yang tidak dilakukan? Dari ketiga hak, kewajiban dan tanggung jawab. Iya. Ayo Nisa. Apa? Kewajiban apa? Tanggung jawab. Berarti dia tidak bertanggung jawab, dia tidak dengan kesadaran ya, dengan kesadaran mereka karena dengan kesadaran penuh, makanya mereka lalai, mengabaikan peraturan. Nah, itu yang salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Nah, kemudian kalau sudah terjadi kecelakaan, apa akibat yang ditimbulkan biasanya? Kalau orang sudah tumburan, mobilnya sudah tumburan, sakit ya, satu sakit, terus apalagi? Pingsan boleh, udah kalau sakit, kalau pingsan udah otomatis sakit ya. Terus apa lagi? Meninggal dunia. Hal yang paling fatal itu terjadi dari akibat kecelakaan, itu terjadi yang namanya kematian. Nah, itu hal yang paling fatal. Di samping itu kerusakan ya, terjadi kerusakan. Kemudian apalagi kemacetan. Karena apa? Nah, ada kecelakaan, otomatis mobil yang di belakangnya mau berhenti ya. Karena apa? Mungkin kalau kita laju, kita mengganggu yang namanya kerja polisi waktu itu ya. Nah, itu salah satu contoh pelaksanaan tugas kewajiban. Nah, untuk yang selanjutnya kita sudah dibagi kelompok ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 Nisa ya, Najwan. Kelompok 2 Dwi Rizky, Faiz. Kelompok 3 nah iya. Nah, kemudian untuk selanjutnya silahkan kalian keluarkan buku materinya sama LKPD yang sudah Ibu bagikan. Yang sudah Ibu bagikan ya, dikeluarkan.
Kemudian untuk selanjutnya sebelum kalian mengerjakan tugas-tugas pada LKPD ini, perhatikan dulu, kalian perhatikan video yang Ibu putarkan sekarang tentang silahkan kalian perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan baik-baik. Kali ini kita akan membahas pembelajaran ketiga dari tema 6 subtema yang ketiga. Perhatikan menjawab dan dampak yang ditimbulkan pada tabel seperti berikut. Baiklah anak-anak, itu saja pembahasan Ibu tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tadi, tugas kalian sekarang adalah ya, setelah mengamati video, kalian mengerjakan lembar LKPD. Di situ ada LKPD ada berapa? Ada 2, LKPD 1 dan LKPD 2. Perhatikan perintahnya dalam melaksanakan pengerjaan LKPD tersebut. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya, dengan kalian membuka buku ya, boleh mencari informasi di buku pembelajaran, materi yang Ibu bagikan, juga bisa melalui YouTube yang tadi kalian sudah tonton melalui video. Nah, nanti kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Enggak. Cari sini. Apa sih yang dimaksud itu? Kerjasamanya yang bagus. Nulisnya kurang. Ini bukan. Bisa. Yuk, setel aja nggak apa-apa. Yo, makanya sambil didiskusikan. Tuliskan temuanmu, dampak dari tanggung jawab, pelaksanaan tanggung jawab. Dampak dari kalau kita bertanggung jawab itu dampaknya seperti apa gitu. Yang kurang jelas boleh ditanyakan ya.
Dua-duanya nggak apa-apa, kan nanti bergantian membacanya. Yuk silakan. Yang lain perhatikan perwakilan dari kelompok 1. Yuk silakan dibacakan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan, bacanya yang keras. 1. Melaksanakan kewajiban membayar pajak. 2. Saling membina kerukunan di antara warga masyarakat Ya. tanpa membalut agama, suku, ras, dan budaya. Ya. 3. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. 4. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Ya. 5. Memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Ya. Dampak Dampak dari pelaksanaan tanggung jawab. Yuk. Apa saja yang kalian temukan? kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentang sehingga negara akan semakin Ya. sumber daya alam menjadi terjaga. Ya. Daya alam menjadi Terus? Sudah? Bagaimana kelompok yang lain? Mungkin ada yang, Bu, itu dampaknya itu kurang lengkap misalkan. Boleh kalian menambahkan. Dari tanggung jawab kita melaksanakan apa? Membayar pajak, akan terjadi dampaknya yaitu pembangunan akan terlaksana dengan baik. Nah itu ya. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Yuk selanjutnya. Ya. Boleh. pelaksanaan kewajiban membayar pajak. 2. Saling membina kerukunan di antara warga masyarakat tanpa memeluk agama, suku, ras, dan budaya. 3. Mengembangkan sikap kekeluargaan dengan gotong royong. Manfaat sumber daya alam sesuai kebutuhan. Ya. Manfaat sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Ya. Terus ada lagi? Sudah. Bagaimana menurut yang lain? Benar? Bagus? Kasih tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 3 sudah siap? Yuk silakan kelompok 3. Ayo pelaksanaan yang kalian temukan. Pelaksanaan tanggung jawab. Memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Ya. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Melaksanakan kewajiban membayar pajak. Ya. Saling membina kerukunan di antara warga masyarakat. Ya. Pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Ya. Kemudian dampaknya perhatikan yang lain. Dampak dari pelaksanaan tanggung jawab. Berlangsungnya pembangunan bangsa. Ya. Sumber daya alam menjadi terjaga. Ya. Kita kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Ya. Benar? Bisa diterima? Hasil dari kelompok 3 bisa diterima. Kalian semua nggak ada yang mau nambahin? Cukup? Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Nah, dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan, ya, sudah kalian lakukan, kalian mengerti, kalian sudah menemukan apa saja sih pelaksanaan tentang tanggung jawab yang kalian temukan. Yang pertama apa tadi? Yang pertama pelaksanaan tanggung jawab yang kita temukan. Melaksanakan kewajiban membayar pajak. Nah, salah satu contohnya melaksanakan kewajiban membayar pajak itu sebagai tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, setelah kita
tepat waktu dalam membayar pajak, apa dampak yang kita rasakan? Berlangsungnya pembangunan bangsa. Contoh pembangunan bangsa itu apa yang dibangun oleh negara? Jembatan, boleh. Jalan raya, kemudian sekolah. Nah, itu fasilitas umum itu milik negara untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu sekolah itu kita merasakan nggak pembangunan itu? Kita merasakan. Nah, coba kalau sekolahan kita ini rusak, dari mana? Jadi, taat kita membayar pajak itu kewajiban masyarakat dan hak pemerintah untuk menerimanya. Kemudian dengan kita membayar pajak sama pemerintah dikembalikan lagi kepada kita masyarakat, dikembalikan lagi dalam bentuk apa? Pembangunan, salah satunya infrastruktur. Ya. Apa kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran ini? Tanggung jawab sebagai warga negara. Ayo, kesimpulannya apa? Iya, bagus sekali kesimpulannya hari ini ya. Kemudian setelah kita tahu hak itu apa, kewajiban itu apa, kita sudah menemukan juga contoh-contohnya. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai. Di samping setelah kalian melaksanakan kewajiban, kalian memiliki hak. Hak kalian apa? Hak kalian di sekolah apa? Mendapatkan pembelajaran, ya. Kemudian apa lagi? Perlindungan, ya. Terus apa lagi? Mendapatkan apa? Ya kasih sayang dari guru, yaitu hak kalian. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang. Dan pelaksanaannya semuanya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab kita laksanakan kewajiban kita. Setelah kita melaksanakan kewajiban dengan baik, maka kita berhak mendapatkan apa sih yang harus kita dapatkan di situ. Sebagai anak sekolah mendapatkan pembelajaran, kasih sayang guru, kemudian melaksanakan apa? Mendapatkan fasilitas sekolah. Kalian dapat menggunakan fasilitas sekolah, itu merupakan hak kalian. Sekarang tugas kalian adalah, maukah kalian, pertanyaan ibu, maukah kalian melaksanakan kewajiban kalian dengan baik? Siap? Nah, karena apa? Kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, kalian tidak punya hak untuk menuntut imbalannya, ya. Imbalan dari sesuatu yang harus kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Imbalannya apa? Kalau kita anak sekolah, ya seperti tadi, mendapatkan pembelajaran, itu kan namanya hak kalian, ya. Sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi dari pembelajaran tadi. Nah, kalian, ibu sudah bertanya bolak-balik apa sih itu hak, apa sih itu kewajiban. Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan soal LKPD evaluasi. Ya, ini soal evaluasi. Ini dikerjakan masing-masing. Coba soal LKPD-nya tadi dikumpulkan dulu. Yang kelompok tadi. Ya, yang untuk soal evaluasi waktunya nggak lama ya. Silahkan kerjakan soal evaluasinya.
Yuk, silahkan dikumpulkan. Ya. Udah semua? Udah dibawa semua? Punya temennya? Udah selesai semua ini ya? Alhamdulillah untuk pembelajaran materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab hari ini sudah selesai. Apakah yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan setelah kita belajar tentang materi ini? Bagaimana? Menyenangkan? Menyenangkan. Apa salah satu, sebutkan contoh yang membuat kalian merasa senang belajar pada materi ini? Berdiskusi, terus mengetahui lebih luas, bagus. Apa lagi? Karena ada videonya. Ya. Nah, kemudian sebelum Ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan sampaikan pembelajaran yang berikutnya. Materi berikutnya adalah tentang demokrasi. Nah, Ibu kira untuk pembelajaran materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelumnya, sebelum kalian pulang, Ibu mohon kalian berhati-hati di jalan. Sebelum diakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mohon untuk ketua kelasnya memimpin doa. Yuk, silakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.